Koperasi Pertanian Langgeng Mulyo sendiri saat ini sebagai koperasi pemasaran, industri, dan konsumen, sehingga memiliki anggota yang bertambah maupun prestasi yang dicapai juga semakin banyak. Maka tak heran jika koperasi ini menggagas transformasi digitalisasi dan yang pertama di Jawa Timur. Hari ini luar biasa sekali dari Koperta Langgeng Mulyo mengadakan rapat anggota tahunan tahun 2022, dan mungkin untuk tahun ini agak berbeda. Sesuatu yang luar biasa yang kita gagas di era setelah pandemi, yaitu transformasi digitalisasi. Kita menjadi koperasi yang pertama di Jawa Timur mengembangkan konsep digitalisasi, sehingga ini sesuatu yang cukup menarik bagi kaum milenial. Kalau selama ini kan koperasi banyak didominasi kaum kolonial ya, kaum tua-tua, sehingga anak-anak muda itu tidak tertarik. Nah, tahun ini kita mencoba menggagas bagaimana Langgeng Mulyo ini menjadi salah satu bagian dari koperasi yang disukai anak muda. Nah, kebetulan di kanan kiri saya ini adalah kepala cabang yang milenial dan pola pikirnya luar biasa. Kedepannya Koperasi Pertanian Langgeng Mulyo ini akan dikelola dengan cara profesional agar semakin ke depan tetap eksis dalam meningkatkan dan memajukan ekonomi anggotanya, khususnya dalam konsep digitalisasi yang mampu menaungi para generasi milenial. Dan beberapa hal yang coba kita kembangkan dalam digitalisasi ini, kita memberi kemudahan bagi anggota. Jadi cukup dengan gadget yang dimiliki, nanti memasukkan nomor anggotanya, maka di situ akan muncul aplikasi. Maka seluruh kebutuhan dan kegiatan aktivitas mulai dari simpan pinjam, mau masuk ke swalayan atau kebutuhan di perdagangan, nanti teraplikasi di gadget yang ada di aplikasinya Koperasi Pertanian Langgeng Mulyo Ngancar. Nah, inilah bagian dari sebuah skema untuk memudahkan anggota. Hanya dengan melalui satu genggaman gadget masing-masing anggota, semuanya lengkap dalam satu aplikasi, termasuk kebutuhan simpan pinjam, swalayan, kebutuhan perdagangan, dan lainnya bisa diakses dengan mudah. Dan ini merupakan keunggulan yang dimiliki untuk memudahkan seluruh anggotanya. Ini akan kita bacakan rencana tambahan, rencana baru. Ya. Antara lain, ini kunjungan tim percepatan bisnis ke masing-masing unit usaha yang ada di Koperta Langgeng Mulyo. Ya. Ini karena Koperta Langgeng Mulyo ini ada beberapa cabang, ya. Ini kita membentuk sebuah tim yang terdiri dari pengurus dan karyawan yang intinya agar tim tersebut bisa mengevaluasi dan merancang agar Koperta Langgeng Mulyo ini usahanya dapat cepat dan ada peluang bisnis yang bisa ditambahkan di dalamnya. Inventarisasi pembelian lahan untuk kantor cabang Wonorejo. Ini karena sekarang masih sewa, ini akan kita usahakan untuk mencari lokasi, ya. Semoga aja cepat dapat didapatkan ini. Ya. Dua, pembelian lahan untuk cabang swalayan. Nah, ini harapannya pengembangan swalayan. Ya. Terus ketiga, pembelian genset baik untuk kantor pusat dan kantor cabang. Pada kesempatan ini juga dilakukan tanya jawab antara anggota dan pengurus. Dalam hal ini, pertanyaan juga dijawab langsung oleh Ketua Koperasi Pertanian Langgeng Mulyo. Nampak begitu antusias anggota yang hadir untuk menanyakan berbagai program yang dimiliki. Di situ ada
Nah itu untuk biaya dibayar di muka. Itu kira-kira untuk pembiayaan apa? Sewu bayar di muka niki beban untuk biaya sewa kontrakan cabang Wonorejo. Nggih. Terus niku tasih nyewa. Nah, simulatornya awal wau kita akan berusaha untuk mencari tempat di Wonorejo agar nantinya tidak selalu sewa. Untuk guru-guru TPI se-Desa Ngancar, niku kan sanjange wau programnya sudah lama berjalan, tapi kok saya belum pernah tahu. Nah, terus niku pertanyaan saya, nopo niku sudah didata dari koperasi, maksudnya ditunjuk siapa-siapa yang dapat, nopo harus mengajukan dulu. Untuk guru TPK, TPA dari Kabupaten Langgenboyo, ngapunten niki riyen dasare mengajukan, jadi daftare niku mengajukan dari pengelola TPK, TPA. Amargi napa nggih Kabupaten Langgenboyo niki kan boten semerep jumlah pinten, terus namine sinten dari masing-masing guru niku wau. Makanya disampaikan ke masing-masing TPK untuk mengajukan nama-nama pengajar sing boten lembaga menika. Melalui transformasi digital koperasi kali ini, diharapkan seluruh anggota dapat segera bertransformasi, sehingga akan mempermudah hubungan antara anggota dan koperasi, serta usaha yang dikelola anggota dapat semakin berkembang dengan baik dan lebih besar lagi. Laporan awal hingga akhir mau, jadi laporannya pengurus, laporan pengawas, rencana kerja, anggaran pendapatan belanja bisa disahkan apa direng? Bisa disahkan apa direng? Sampun? Kurang kompak? Sampun saestu? Terima kasih. Jadi diterima. Harapan kita anggota bisa segera bertransformasi juga terkait dengan program yang kita adakan di koperasi tentang digitalisasi, sehingga akan mempermudah hubungan antara anggota dan koperasinya, dan harapannya dari anggota sendiri dengan digitalisasi ini usaha-usaha yang dikelola anggota juga akan ikut berkembang dengan hubungan koperasi dan anggota itu sendiri. Bahwa koperasi ini adalah jawaban yang paling indah untuk berbisnis. Karena apa? Bisnis yang sifatnya ekonomi sosial ini tidak hanya memiliki kekuatan doa, tetapi dikembangkan oleh banyak pemikiran dari semua kalangan sehingga menjadi formula yang luar biasa dibandingkan bisnis yang sifatnya pribadi. Nah, ini kesempatan bagi anak-anak muda. Ayo kita kembangkan koperasi supaya modernisasi koperasi ini berkembang menjadi sesuatu yang bisa menjadi tumpuan hidup kita ke depannya. Langgengboyo sukses, koperasi jaya, anggota sejahtera. Yes. Langgengboyo sukses, koperasi jaya, anggota sejahtera. Pemirsa, dengan adanya RAT yang mengusung tema transformasi koperasi digital tersebut, ke depan akan semakin maju dan berkembang, sehingga dapat mewujudkan koperasi jaya dan anggota sejahtera. Saya Devi Ade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.